Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fedianti Wandini, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Sukriyah MSc, yang telah membimbing kami pada mata kuliah fisiologi hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia dan juga hewan ruminansia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan molekul menjadi molekul yang lebih kecil atau yang lebih sederhana, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Molekul yang masuk ke dalam darah selanjutnya akan masuk ke dalam sel melalui membran sel. Sedangkan molekul yang tidak dapat digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui proses ekskresi, contohnya pada keringat dan urin. Sedangkan pada makanan akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Proses ini dinamakan dengan defekasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bagian sistem pencernaan. Sistem pencernaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem pencernaan secara mekanis, dan yang kedua, sistem pencernaan secara kimiawi. Apa itu sistem pencernaan secara mekanis? Sistem pencernaan secara mekanis adalah pencernaan yang dilakukan secara langsung oleh organ tertentu atau tanpa bantuan adanya enzim. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah kebalikan dari sistem pencernaan secara mekanis, yaitu pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim. Selanjutnya kita akan memasuki organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Secara garis besar terdapat 5 bagian penting organ sistem pencernaan pada manusia. Apa saja itu? Yang pertama, ada mulut. Di dalam mulut terdapat lidah dan rongga mulut. Selanjutnya, yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Nah, organ pendukung pada lambung yang membantu sistem pencernaan pada manusia yaitu ada hati, pankreas, limpa, dan empedu. Selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu usus besar melintang, usus besar menurun, dan usus besar menanjak. Setelah melewati tahap terakhir dari usus halus, selanjutnya makanan atau sisa makanan akan dibuang melalui anus. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mulut. Mulut merupakan bagian sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut terdapat bagian gigi dan lidah yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik. Gigi manusia berjumlah 32 ketika sudah dewasa. Apa saja pembagiannya? Nah, terdapat gigi seri yang berfungsi untuk menggigit makanan. Selanjutnya ada gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Contohnya ketika kita sedang memakan daging. Kemudian
ada gigi Graham. Nah, gigi Graham ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu premolar dan molar, yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Baiklah, selanjutnya lidah. Apa fungsi lidah di dalam sistem pencernaan? Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan atau memposisikan makanan ketika di dalam mulut sehingga dapat memaksimalkan kerja gigi dengan baik. Di dalam mulut terdapat kelenjar yang disebut kelenjar air liur atau lebih dikenalnya dengan kelenjar saliva. Kelenjar saliva mengandung enzim yang disebut dengan enzim amilase. Apa fungsi enzim amilase? Enzim amilase berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Makanan yang ditelan dari mulut akan masuk melalui tenggorokan dan selanjutnya akan diteruskan menuju tabung berotot yang disebut dengan esofagus. Nah, apa fungsi utama dari kerongkongan dan esofagus? Fungsi utama dari kerongkongan atau esofagus yaitu sebagai saluran yang menghubungkan antara mulut sampai ke lambung. Esofagus mempunyai gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik. Esofagus terdiri dari otot yang berbentuk longitudinal dan sirkuler atau berbentuk bulat. Fungsi dari otot ini yaitu untuk meremas atau menggerakkan makanan sehingga menuju ke lambung. Kemudian pada bagian kerongkongan atau esofagus terdapat yaitu faring atau tenggorokan. Pada apa fungsi faring? Faring merupakan saluran alat pencernaan yang dapat menghubungkan pada rongga mulut ke rongga kerongkongan atau esofagus. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantung yang terdiri dari dinding berotot. Di dalam lambung terjadi sistem pencernaan secara mekanik di mana makanan dan minuman akan diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau yang disebut sebagai him yang dibantu dengan otot polos. Terdapat 3 bagian penting pada lambung. Nah, apa sajakah 3 bagian itu? Bagian atas disebut dengan kardia, bagian tengah disebut dengan fundus, dan bagian bawah disebut dengan pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dengan getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama ada pepsin. Pepsin yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Yang kedua ada renin. Renin yaitu enzim untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada lipase gastrik, yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya, setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan akan meneruskan
Kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bagian yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus penyerapan nutrisi pada saluran sistem pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem pencernaan. Apa sajakah itu? Yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum, yaitu usus kosong. Dan yang ketiga ada ileum, yaitu usus penyerapan. Selanjutnya, apa saja fungsi-fungsi dari 3 bagian terpenting dari usus halus? Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus halus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Pada permukaan usus kosong ada yang disebut dengan villi. Nah, apa fungsi dari villi? Fungsi utama dari villi adalah untuk memperluas permukaan usus penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini. Selanjutnya akan diedarkan ke dalam aliran darah dan juga limfa. Selanjutnya yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus. Fungsi utama dari ileum yaitu untuk menyerap nutrisi seperti vitamin 12, garam empedu, air dan juga elektrolit yang belum sempat diserap oleh jejunum dan akan selanjutnya diserap oleh usus halus pada bagian ileum. Seperti halnya jejunum, ileum juga mempunyai villi. Terdapat gerakan pada usus ileum, yaitu kontraksi peristaltik pada usus halus yang akan mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain. Sisa kim yang berupa limbah selanjutnya akan diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu pada usus besar. Selanjutnya yang kelima ada usus besar. Apa fungsi usus besar? Fungsi usus besar yaitu untuk menyerap kembali air dan juga mineral serta bahan makanan yang telah diserap oleh usus halus. Usus besar terdapat 4 bagian, yaitu sekum, kolon, rektum, dan juga kanalis anal. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk mempercepat proses pembusukan sisa makanan atau limbah oleh bakteri E. coli yang terdapat di usus besar agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon pada usus besar terjadi juga penyerapan seperti air dan juga vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan selanjutnya akan dieliminasi atau dikeluarkan melalui kanalis anal menuju ke anus dengan gerakan peristaltik. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki organ-organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan atau herbivora. Dalam sistem pencernaan, hewan ruminansia terbagi menjadi 2 fase,
yaitu fase pertama ketika makanan masuk ke dalam mulut, sedangkan fase yang kedua ketika rumen sudah penuh. Selanjutnya, makanan yang tadi sudah dikunyahnya akan dikeluarkan kembali. Selanjutnya, setelah makanan dikeluarkan, makanan tersebut akan dikunyahnya kembali hingga teksturnya menjadi lebih halus. Selanjutnya, setelah makanan teksturnya lebih halus, makanan akan masuk kembali ke dalam lambung. Selanjutnya, seperti yang terlihat pada gambar di bagian PowerPoint, organ-organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia yaitu ada esophagus, retikulum, rumen, abomasum, omasum, usus halus, dan rumen. Nah, apa saja fungsi-fungsinya? Langsung saja yuk kita bahas. Secara garis besar terdapat 5 bagian penting organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Apa fungsinya? Rongga mulut yaitu berfungsi sebagai tahap awal proses sistem pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Pada rongga mulut hewan ruminansia terdapat rahang yang dapat bergerak menyamping sehingga dapat memudahkan proses penggilingan makanan yang terjadi di dalam mulut. Selanjutnya kita memasuki bagian yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Apa fungsi dari esofagus? Esofagus berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut menuju ke lambung. Selanjutnya makanan setelah melewati esofagus tidak melewati tahap lain dikarenakan ukuran esofagus pada hewan ruminansia berukuran cukup pendek, yaitu hanya berkisar antara 5 cm saja. Tetapi esofagus ini dapat melebar yang menyesuaikan tekstur dan ukuran makanannya. Selanjutnya kita masuk bagian yang ketiga yaitu lambung. Apa fungsi lambung? Lambung berfungsi untuk sebagai tempat proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Adapun bagian-bagian lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada rumen atau perut besar. Apa fungsi rumen? Rumen berfungsi sebagai tempat makanan sementara yang sudah ditelan dan membantu proses penguraian makanan. Selanjutnya yang kedua ada retikulum atau perut jala. Apa fungsi dari retikulum? Retikulum berfungsi untuk proses pencampuran makanan sehingga berbentuk menjadi gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua kalinya, sehingga makanan akan mendapatkan tekstur yang lebih halus. Selanjutnya yang ketiga ada omasum atau perut buku. Omasum berfungsi untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi dengan adanya bantuan kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya yang keempat ada abomasum atau perut masam. Abomasum berfungsi untuk membantu proses mencerna gumpalan makanan yang dibantu oleh enzim dan asam klorida, sekaligus sebagai
disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk ke dalam makanan. Selanjutnya kita memasuki bagian yang keempat, organ sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah diproses di dalam lambung. Selanjutnya, sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Baiklah, selanjutnya bagian yang terakhir dari organ sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu yang kelima ada anus. Setelah sari-sari makanan diserap melalui usus halus, sistem pengeluaran berupa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, sekian pemaparan materi saya mengenai sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.